Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal abna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh atas segala kenikmatan yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya, hingga di malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla ini, di ma'had dari Ma'had Ahli Sunnati wal Jamaah yang ada di Kota Palu, yaitu pesantren Imam Muslim hafizahullah ta'ala, pesantren Imam Muslim harasahullah ta'ala, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari yang dita'liq oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana pandangan ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, terkait dengan Isra wal Mi'raj, bahwa al-Isra wal Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat yang agung yang benar-benar terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik, yakni ruh dan jasad sekaligus, dalam keadaan beliau terjaga, bukan sekedar mimpi atau perjalanan spiritual batiniyah saja yang sebagaimana disebutkan oleh sebagian manusia, yang padanya ada beberapa poin pokok mengenai Isra wal Mi'raj yang merupakan akidah, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu bahwa perjalanan atau al-Isra wal Mi'raj itu betul-betul perjalanan fisik dan rohani, yakni meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan al-Isra. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, inilah yang disebut dengan al-Mi'raj, dengan jasad dan ruh beliau secara sadar. Dan memang ini adalah merupakan perkara yang menurut logika adalah merupakan peristiwa yang di luar akal. Kejadian ini merupakan bentuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam,
namun wajib bagi kita untuk mengimaninya. Taib, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, sebagaimana yang kita telah sebutkan juga hadisnya, bahwa kejadian yang paling bersejarah ini di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di Al-Isra wal Mi'raj tersebut adalah menjadi momen diterimanya perintah salat yang 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menjadi titik poin akidah dan keyakinan kita terkait dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian ikhwani fiddin wal abna rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan halaman yang ke 190. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa kana al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhi lam yakun bi ruhihi faqat kama yaquluhu ba'dul munkirin awil mustaghribin li hadha syai'. Dan kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu, kata beliau, dengan jasad dan ruh beliau. Bukan beliau barakallahu fikum dalam keadaan hanya dengan ruhnya saja, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang mengingkari kejadian ini, atau orang-orang yang menganggap ini sesuatu yang aneh, gharib, asing. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innahu usriya bi ruhihi duna jismi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, yakni Al-Isra, dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Artinya beliau bermimpi. Iya, maka diterangkan oleh beliau di sini itu kesalahan dan kebatilan. Kejadian itu dalam keadaan beliau sadar. Kejadian Al-Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh beliau. Walaisal Isra'u manaman, dan kejadian Al-Isra itu bukan dalam keadaan beliau bermimpi. Wa huwa mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan mukjizat dari deretan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tidak bisa dilakukan oleh selain beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau Maha Suci, Zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah memberkahi sekelilingnya. Li ayyi syai'in, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat kebesaran kami, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kata beliau, wa ra'a fi hadhihi al-lailah al-ajaib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat di malam ini perkara-perkara yang ajaib, yang menakjubkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad ra'a min ayatihil kubra, sungguh dia telah melihat dari ayat-ayat kebesaran Rabbnya, Tuhannya yang maha besar. Iya. Wa fi suratil Isra, dan sebagaimana pula semakna dengan ayat tadi, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, linuriyahu min ayatina,
agar kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Maka apa yang terjadi? Kejadian itu, fara'a sallallahu alaihi wasallam min ayatillahi fi hadhihi rihlatil mubarakah ma ra'a. Maka beliau telah melihat di malam itu dari ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada kejadian rihlah, perjalanan yang penuh dengan keberkahan ini, semua apa yang telah beliau telah lihat. Ya. Fayajibu 'alal muslim ay yu'mina bidzalik, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya. Wa ay yusaddiqa bihi, dan membenarkannya. Wa alla ya'tariyahu adana syakkin fi dzalik, dan tidak boleh kemudian dia mencampuri keraguan yang rendah dari atau pada hal tersebut, yaitu pada hal ya perkara atau kejadian al-Isra wal Mi'raj. Sehingga konsekuensinya orang yang mengingkari kejadian itu fa innahu yakunu kafira. Siapa yang mengingkarinya maka dia menjadi seorang kafir. Kenapa? Kenapa dia dikatakan kafir dan divonis kafir? Li'annahu mukadzibun lillah wa mukadzibun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa mukadzibun li ijma'il muslimin. Kenapa dia dihukumi kafir? Karena satu, mendustakan Allah. Dua, sama dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin atas barakallahu fikum keyakinan atau wajibnya untuk diimani dan diyakini kejadian tersebut, bahwa hal tersebut pasti terjadi. Wa qauluhu, dan ucapan Imam Al-Barbahari selanjutnya, wa dakhalal jannata wa tala'a ilan nar. Dan di antara kejadian di malam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dan beliau melihat kepada neraka. Kata Syekh Shalih Fauzan, dakhalal jannah, beliau benar-benar sudah masuk ke dalam surga. Wa ra'a ma fiha minan na'im, dan beliau telah melihat di dalam surga itu berupa kenikmatan-kenikmatan di malam itu. Wattala'a ilan nar wa ra'a ma fiha minal azab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada neraka dan beliau telah melihat apa saja yang ada di dalam neraka berupa siksaan. Li'anna Allah yuridu ayyuriyahu min ayatihi. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memperlihatkan kepada Nabi dari ayat-ayat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah nabi dan seorang rasul. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari, wara'al malaikah, dan beliau pula melihat malaikat-malaikat, ay ra'a Jibril ala khilqatihil malakiyah lahu 360 janaha. Malaikat yang dimaksud di sini adalah Jibril, bahwa beliau telah melihat Jibril alaihi salatu wassalam pada bentuk aslinya sebagai malaikat yang dia memiliki 360 sayap, 360 janaha. Jadi Jibril itu adalah malaikat yang bentuk aslinya beliau memiliki 360 sayap. Kullu janahin saddal ufuk, setiap sayapnya itu menutupi ufuk. Itu satu sayapnya saja sudah tertutup, itu ufuk timur kah, ufuk barat, ufuk semuanya tertutup satu sayapnya. Subhanallah, betapa besar ciptaannya Allah Subhanahu wa taala ini. Fal malaku khilqatuhu azim, maka kata beliau, maka malaikat itu penciptaannya itu sungguh agung. Wa Jibrilu huwa a'zamul malaikah, dan Jibril
adalah malaikat yang paling agung. Ya, malaikat adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan paling besar. Ya, dan Jibril adalah malaikat yang paling besar di antara malaikat yang lainnya, paling agung di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Wa sayyidul malaikah, dan Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Wa sayyidul malaikati alaihi salatu wassalamu, dan beliau adalah ya pemimpinnya malaikat alaihi salatu wassalam. Fara'al malaikata wa ra'ar rusula wa hum amwatun jama'ahumullahu lah wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan beliau juga telah melihat para malaikat yang lainnya dari selain malaikat Jibril. Dan beliau telah melihat para rasul dalam keadaan mereka semuanya itu telah menjadi mayit, sudah meninggal dunia, meninggalkan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya ini untuk Nabi Muhammad di malam itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Dengan hikmahnya dan tujuannya Allah kumpulkan seluruh para malaikat, ya, seluruh para nabi atau seluruh para rasul dalam keadaan mereka memang sudah meninggal dunia, tapi Allah kumpulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu, di kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian disebutkan di sini pula ini tahapan-tahapannya. Tahapan berikutnya qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ra'a suradiqatil arsy wal kursiyyi, dan beliau melihat suradiqat, arsy dan kursi. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa ra'a ma haulal arsy wa ma haulal kursiyyi wa huma makhluqani 'azimani a'zamul makhluqati wa ma haulahuma. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihat apa yang ada di sekeliling arsy dan apa yang ada di sekeliling kursi Allah Subhanahu wa taala. Arsy dan kursi itu keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan bahkan di antara makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sekeliling keduanya. Qauluhu, ucapan selanjutnya, wa jami'a ma fis samawat fil yaqdhah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu melihat seluruh apa saja yang ada di langit dalam keadaan sadar, yaqdhah, bukan mimpi. Hadza raddun 'ala alladziina yaqulun, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan innahu manamun, sesungguhnya kejadian itu beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kejadiannya di alam mimpi. Ini bantahannya. Kata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fil yaqdhah, beliau melihat seluruh yang ada di langit di malam itu dalam keadaan beliau sadar, tidak dalam keadaan mimpi. Walau kana manaman lamastankarahul kuffar li'anna ar-ru'ya la tustankar humus tankaru ayyakuna yaqdhah. Walau kana manaman, kalau seandainya kejadiannya adalah mimpi, lamastankarahul kuffar, kenapa harus diingkari orang-orang kafir? Ini bantahannya. Nah, kenapa orang-orang kafir itu mengingkari kejadian itu? Karena mereka tahu kejadiannya dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, diperjalankan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, itu dengan perjalanan jasad dan ruhnya. Itulah sebab kenapa orang-orang kafir mengingkarinya, karena mereka tahu kejadian itu benar-benar bukan mimpi. Li'anna ar-ru'ya la tustankar, karena ar-ru'ya tidaklah diingkari. Humustankaru, merekalah yang telah mengingkari, ayyakuna yaqdhah, yang mereka ingkari itu adalah kejadian itu dalam keadaan sadar. Wallahu jalla wa ala yaqul,
Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, asra bi 'abdihi, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya. Wal 'abdu ismun lirruhi wal jismi ma'an. Kalau ada kata al-'abdu, hamba, al-'abdu itu satu nama, sebuah nama ya untuk ruh dan jasad bersamaan. Oleh karenanya menggunakan kata al-'abdu. Al-'abdu itu adalah jasad dan ruh bersamaan utuh. Artinya Nabi SAW kejadian di malam itu benar-benar sadar, tidak tertidur. Perjalanan jasad dan ruh, karena al-'abdu artinya adalah ya jasad dan ruh bersamaan. Beliau melakukan perjalanan dengan burak dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik setelah itu ke langit, barakallahu fikum, yang dikenal dengan istilah Mi'raj. Mi'raj yani yas'ad, naik ke atas langit. Nah, farruhu wahdaha la tusamma abadan. Ini faedah dari beliau. Adapun ruh saja itu tidak bisa disebut dengan abadun. Tapi dalam ayatnya disebutkan, ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji atau maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Hamba yang dimaksud di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba di sini adalah nabi dalam keadaan diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Disebutkan abad. Sebab kalau hanya ruh saja itu bukan dikatakan abad. Belum sempurna. Al jismu wahdahu biduni ruhin la yusamma abadan. Begitu pula sebaliknya. Jasad saja tanpa ruh tidak bisa dinamakan abadun. Fala yusamma abadan illal jismu war ruhu ma'an. Dan tidaklah dinamakan abad, hamba, kecuali ya ada padanya jasad dan ruh secara bersamaan. Dipahami ini ikhwan? Baik. Nah, ini kalau ada yang mengingkari kejadian ini, maka ini sampaikan apa yang disebutkan oleh Shalih Fauzan di sini. Ya, itu sudah cukup mewakili semuanya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qauluhu hamalahu Jibrilu alal buraqi. Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai buraq, di atas buraq. Buraq itu dabbah. Ya, buraq itu dabbah, hewan. Naam, dia adalah hewan. Qauluhu, ucapan selanjutnya, wa furidat alaihi shalawatul khamsu tilkal lailah. Dan diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya salat yang 5 waktu di malam itu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadza dalilun ala idhami hadhihi shalawatil khamsi. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan agungnya salat yang 5 waktu ini. Agungnya salat yang 5 waktu ini. Annaha furidat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fis sama'i bainahu wa bainallah. Bahwasanya salat yang 5 waktu itu telah diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan langsung di hadapannya di langit. Ini menunjukkan keistimewaannya salat yang 5 waktu. Binuni wasitah, tanpa ada perantara. Ya, kalau yang lainnya itu perantaranya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi salat yang 5 waktu ini, yang 5 waktu itu secara langsung, biduni wasitah, tanpa ada perantara. Ditetapkan kewajiban itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Naam, khilafa baqiyatis syara'i fa innaha kanat tanzilu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil ardi biwasitati Jibril alaihi salam.
berbeda dengan syariat-syariat yang sisa, yang lainnya. Yang lainnya itu wahyu turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Apa pesannya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fahadha yadullu ala 'idhami qadri hadhihi shalawatil khams 'inda Allah azza wa jalla." Maka ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat yang 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agung ini salat. Makanya harus dijaga dan wajib dijaga. Ya, di antara keagungannya salat itu, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbedaan yang menonjol. Iya, antara kita dengan orang kafir adalah salat. Begitu pula perbedaan antara kita dengan munafik adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan kita dengan mereka orang-orang munafik adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Iya. Orang-orang munafik itu dia menampakkan keislamannya seakan-akan dia membela Islam dan seterusnya. Untuk membuktikan dia itu munafik, menyembunyikan kekafirannya di dalam hati, menampakkan keislamannya, kapan dia tinggalkan itu salat, maka sungguh dia telah kafir. Munafik asli. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan salat seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Walaupun dalam riwayat yang disebutkan fid dima, berkaitan dengan berkaitan dengan apa? Dengan darah. Ya, terkait dengan kezaliman. Orang ini memukul yang lainnya, saudaranya dia pukul sehingga berkucuran darah. Naam, dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kezaliman yang dilakukan. Lebih-lebih lagi sampai pertumpahan darah dengan dia membunuh saudaranya. Ini juga lebih dahsyat. Ya, barakallahu fikum. Maka hal-hal ini menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berikutnya, wa kana zamanul Isra'i qabla al-hijrati ila al-Madinah wa shalla as-salawatil khams fi Makkah alaihi salatu wassalam. Dan di antara keagungan salat itu adalah ini disebutkan bahwa waktu kejadiannya al-Isra wal Mi'raj itu sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Artinya sudah disyariatkan dan diwajibkan salat ya semenjak masih di Makkah sebelum hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat yang 5 waktu di Makkah alaihi salatu wassalam. Naam. Qauluhu, kemudian terakhir ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa raja'a ila Makkah lailatahu wa dzalika qabla al-hijrah. Dan beliau kembali ke Makkah di malam itu, dan itu kejadiannya sebelum hijrah ke Madinah. Jadi perjalanannya itu 1 malam saja. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya, beliau sempat barakallahu fikum salat berjamaah subuh bersama para sahabat. Ya, kejadian itu 1 malam saja. Dan kembali ke langit dunia barakallahu fikum sebelum ditegakkannya salat subuh. Nah, dan ini kejadiannya sebelum hijrah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa raja'a ila Makkah lailatahu. Dan beliau kembali ke Makkah di malam hari itu. Malam itu juga. Walidzalika al-kuffar istaghrabu hadza. Oleh sebab itulah orang-orang kafir ketika mendengarkan kabar ini, mereka semuanya menganggap ini asing, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Wa farihu bi dzikri hadzal hadits min ajli ayatanaqqasur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yatahakkamu bihi.
Bersamaan dengan itu mereka bergembira juga di sisi lain. Ya, mereka bergembira untuk menyebutkan kejadian ini karena dengan tujuan apa? Merendahkan Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin. Mereka bergembira supaya jadikan bahan ini sebagai lelucon untuk apa? Merendahkan Rasulullah SAW. Ini orang munafik ini, orang kafir ini seperti itu. Taib wa yaskharu minhu, dan mereka memperolok-olok beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakin Allah jalla wa ala radda kaidahum wa saddaqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala fi dzalika al-Qur'an. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membela Nabi dengan membantah tipu daya orang-orang kafir di saat itu dan membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menurunkan di malam itu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhasil ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang kami hormati, kalau ditanya sikap kita yang harus ada pada kita terkait kejadian ini, aina'am barakallahu fikum, maka apa yang telah disebutkan tadi kita imani semuanya. Apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang kejadian itu. Enam. Adapun kalau ditanya apa sikap kita kalau terjadi di tengah kaum muslimin perayaan-perayaan seperti itu, artinya dirayakan kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu, ya, maka kita katakan, ya tentu kita menolak. Tentu kita menolak sebuah tradisi merayakan atau mengkhususkan ibadah tertentu pada tanggal 27 Rajab. Kan ini 27 Rajab itu, ya, adalah momen di mana mereka meyakini bahwa 27 Rajab adalah kejadian Isra wal Mi'raj, ya. Dan tentu ini barakallahu fikum ketika kita meneliti apa yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan tanggal pastinya kejadian dan peristiwa ini. Pastinya kapan? Tidak ada. Ya. Dan para sahabat dari kalangan para salafun saleh tidak juga pernah merayakan 27 Rajab itu Isra wal Mi'raj, kemudian perayaan-perayaan tersebut enggak ada. Dipahami ini? Nah, maka para ulama, menurut para ulama kita, barakallahu fikum, ahli sunnati wal jamaah wa salafiyin, sebenarnya kita harus memahami makna hakiki dari kejadian ini apa. Bahwa makna hakiki dari barakallahu fikum kejadian ini adalah mengimani al-Isra wal Mi'raj. Dan hakikat mengimaninya adalah bukanlah dengan mengadakan perayaan-perayaan seremonial seperti yang ma'ruf indana, ya, kecuali atau melainkan maknanya dan hikmahnya adalah apa? Mengambil ibrah, pelajaran, ya, untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga kualitas ibadah, khususnya sholat. Karena sholat di malam itu telah disyariatkan dan diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, maka inilah yang diinginkan, naam, terkait dengan kejadian Isra wal Mi'raj ini. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Sudah selesai pembacaan kita dalam poin ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada poin yang ke-74, ya, pada pertemuan mendatang. Saya rasa cukup, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.